Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mega Ditawati akan menjawab dari soal-soal yang benar genap, yaitu nomor 2, 4, 6, 8, dan nomor 10. Yang nomor 2 yaitu struktur ilmu dakwah dilihat dari ragam metodenya. Yang pertama, ilmu dasar teoritik yaitu disiplin yang memberi kerangka teori dan metodologi dakwah Islam, prinsip, paradigma, kerangka teoritik, sistem, dan metodologi dakwah. Dasar ilmu dakwah, filsafat dakwah, sejarah dakwah, etika dakwah, psikologi dakwah, dan metodologi dakwah. Yang kedua itu ada ilmu teknik, yaitu disiplin yang memberikan kerangka operasional dalam kegiatan dakwah Islam, memberikan kemampuan teknis, keahlian profesi, dan teknologi dakwah, teknologi tablik, teknologi tadbir, teknologi irsyad, dan teknologi tamkin. Selanjutnya ada ragam metode ilmu dakwah. Yang pertama menurut Amrullah Ahmad yaitu pendekatan analisis sistem dakwah, sistem kelembagaan, metode historis, perspektif, metode reflektif, teologis ke epistemologis, teoritik ke fakta lapangan, metode riset dakwah partisipatif, dan riset kecenderungan gerakan dakwah. Menurut Syukriyadi Sambas, metode istinbat merujuk kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah, metode iktibas merujuk kepada bantuan dalam ilmu-ilmu sosial lainnya, dan metode istiqro yaitu melakukan penelitian baik studi pustaka maupun fakta. Nomor 4 yaitu 10 mabadi asyara dalam konteks ilmu dakwah. Yang pertama ada had atau pengertian, juga dikenal dengan ta'rif, adalah pengertian sebuah ilmu yang dibahas, misalnya tentang pengertian ilmu fikih. Yang kedua ada maudu, yaitu ilmu yang sedang dibahas berbicara mengenai ilmu apa, seperti objek ilmu adalah sanad dan matan. Yang ketiga samroh, yaitu faidah yang akan didapatkan setelah mempelajarinya, misalkan mengetahui harokat akhir dan kedudukan kata dalam kalimat. Yang nomor 4 ada nisbah, yaitu hubungan ilmu tersebut dengan cabang ilmu lainnya, seperti hubungan ilmu hadis dengan ilmu usul. Yang kelima ada fadl, yaitu kedudukan ilmu tersebut, misalkan ilmu fikih memiliki kedudukan yang sangat mulia karena dengan diketahui hukum-hukum perbuatan hambanya. Yang keenam ada wadi, yaitu orang-orang yang pertama kali membangun kaidah-kaidah dan rumusan-rumusan menjadi ilmu tersendiri, yaitu mengumpulkan pembahasan yang awalnya tercerai-berai menjadi satu bangunan. Yang selanjutnya yang ketujuh ada isim atau nama, yaitu nama yang disematkan oleh para ulama, misalnya ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu sorof, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada istimdad, yaitu sumber tempat mengambil topik-topik yang dibahas dalam ilmu tersebut, misalnya sumber dari ilmu tauhid adalah bahasa Arab. Yang kesembilan adalah hukum mempelajarinya, baik berupa fardu ain atau fardu kifayah, seperti hukum mempelajari usul fikih adalah fardu kifayah. Yang ke-10 ada masail, yaitu hal-hal yang dipelajari dalam ilmu tersebut, seperti tauhid rububiyah dan uluhiyah dalam ilmu tauhid. Yang ke-6 ada makna istinbat, iktibas, dan istiqro sebagai pendekatan metodologi dakwah. Yang pertama ada metode manhaj istinbat. Metode istinbat yaitu proses perkenalan dalam memahami dan menyelesaikan hakikat dakwah dari Al-Quran dan hadis yang produknya berupa teori utama dalam ilmu dakwah. Jadi sebagai model dalam ilmu dakwah, metode istinbat ini pada dasarnya berpijak pada apa yang dikembangkan dalam ilmu fikih. Namun dalam prakteknya harus dilengkapi dengan teori-teori lainnya yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu keislaman. Ada metode iktibas, yaitu proses penularan dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah atau realitas dakwah dari Islam aktual, Islam empiris, Islam historis, sebagai ilmu bantu dalam penerapan dan penggunaan manhaj itu. Ilmu yang dimaksud itu yaitu sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan masih banyak. Itu adalah istiqro, yaitu proses penalaran dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah
melalui penelitian kuantitatif maupun kualitatif dengan mengacu kepada teori utama dakwah dan teori turunan dari teori utama dakwah. Selanjutnya nomor 8 yaitu pengertian ilmu, pengetahuan, dan metodologi. Yang pertama, pengertian ilmu yaitu pengetahuan tentang suatu bidang yang dalamnya disusun menurut suatu metode tertentu sehingga dapat dijelaskan secara rinci dan memiliki kebenaran yang bersifat umum. Yang kedua, yaitu ada pengetahuan adalah informasi yang sudah diketahui oleh seseorang yang kebenarannya masih belum diuji dan dikaji. Pengetahuan umumnya merupakan suatu hal yang kita ketahui terhadap suatu objek, sehingga pengetahuan sangat mungkin menjadi ilmu jika diuji dan hasil kajiannya itu teruji kebenarannya. Yang terakhir yaitu ada metodologi, adalah pengkajian dalam metode tersebut. Jadi metodologi ini secara filsafati termasuk dalam kajian epistemologi, yaitu pembahasan mengenai bagaimana mendapatkan pengetahuan. Selanjutnya ke-10 yaitu maksud dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu dakwah. Yang pertama, ontologi itu seperti apa yang dikaji. Kalau epistemologi yaitu bagaimana cara memperolehnya. Yang ketiga yaitu aksiologi, untuk apa ilmu itu dipergunakan. Jawaban yang bisa saya jelaskan menurut referensi-referensi yang telah saya temukan. Mohon maaf bila ada jawaban yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.